Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah tentang Gusti Raden Suhendra, karya sejarah Cirebon, yang mengisahkan komplotan Supit Urang dan wafatnya Sultan ketiga Keraton Demak Bintoro, yaitu Sultan Trenggono. Selepas tumbangnya Majapahit oleh Demak Bintoro, ada loyalis Majapahit yang bernama Supit Urang menaruh dendam kesumat pada kerajaan Demak Bintoro. Supit Urang membuat huru-hara di wilayah Kesultanan Demak. Ia juga memproklamirkan diri menjadi raja dengan gelar Prabu Rangga Permana. Bersama puluhan anak buahnya, Supit Urang melakukan teror pada para penduduk dan para pejabat desa yang dianggapnya sebagai antek-antek Demak. Supit Urang melakukan pembunuhan pada orang-orang desa dan melakukan pembumi hangusan pada desa-desa yang diincarnya. Emosi dengan kondisi semacam itu, Sultan Trenggono melakukan upaya penumpasan pada komplotan Supit Urang. Namun komplotan tersebut berhasil melarikan diri dan diberikan perlindungan oleh Raja Blambangan. Bahkan komplotan tersebut diberikan suaka dan tempat terhormat di Panarukan. Sikap terang-terangan Raja Blambangan yang melindungi kriminal membuat Sultan Trenggono naik pitam, sehingga Sultan mengambil keputusan untuk melakukan serangan ke Blambangan, khususnya ke Penarukan. Kelak dalam invasi ini perang hebat terjadi selama berminggu-minggu antara Demak dan Blambangan, karena kedua belah pihak sama-sama kuat. Namun yang perlu dicatat, Sultan Trenggono dalam peristiwa ini wafat terbunuh. Beliau terbunuh akibat taktik licik Supit Urang. Kisah mengenai komplotan Supit Urang yang menjadi sebab meletusnya perang Demak menghadapi Blambangan di Panarukan, sehingga menyebabkan wafatnya Sultan Trenggono, dikisahkan dalam berbagai sumber, baik sumber asing seperti catatan seorang pengelana Portugis ataupun catatan lokal yang ditulis dalam berbagai naskah, kabar ataupun serat. Salah satu naskah lokal yang mencatat tentang peristiwa tersebut adalah Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara, khususnya pada Parwa II, Sargah IV. Demikian ini ringkasan mengenai kisah komplotan Supit Urang yang mengakibatkan wafatnya Sultan Trenggono yang terdapat dalam naskah tersebut. Ada seorang raja, yaitu Supit Urang atau Prabu Rangga Permana, yang selalu menyerang desa-desa yang mengambil atau yang mengabdi pada Demak, di antaranya Desa Giri dan Gresik.
banyak rakyat dibunuhnya dan harta bendanya dirampas. Raja Supiturang berkehendak menghancurkan kerajaan Demak. Maka Sultan Trenggono menyerang Supiturang dengan semua raja negara tetangganya. Terjadilah peperangan dan dimenangkan oleh Demak. Bala tentara Supiturang, Daha dan Mataram juga yang tersisa melarikan diri ke Blambangan, lalu ke Pasuruan, juga ke Panarukan. Akhirnya negara yang kalah mengabdi pada Demak. Lalu Sultan Trenggono meminta bantuan kepada Sunan Gunung Jati agar bala tentara Cirebon, Banten dan Sunda Kelapa turut dalam menyerang semua kerajaan Hindu di Jawa Timur. Permintaan tersebut disetujui oleh Sunan Gunung Jati. Maka Sunan Gunung Jati mengutus adiknya yaitu Ratu Pamayun pergi ke Sunda Kelapa menemui Fadilah Khan atau Fathahilah agar bala tentara Jawa Barat turut memerangi kerajaan Blambangan, Panarukan dan Pasuruan. Maka dari itu bala tentara Jawa Barat yang dipimpin oleh Fadilah Khan sebanyak 7.260 orang membantu Demak Bintoro. Bala tentara yang dipimpin oleh Fadilah Khan bersatu dengan bala tentara Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono sendiri. Lalu berperanglah melawan Panarukan. Berikut bala tentara Pasuruan dan Blambangan yang membantu Panarukan. Karena sama-sama kuat dan banyak yang mati, maka perang pun dihentikan. Raja Supiturang mengutus seorang anak yang berusia 10 tahun untuk membunuh Sultan Trenggono. Anak tersebut berhasil melakukan tugasnya karena Sultan Trenggono telah dibunuhnya. Setelah wafatnya Sultan Trenggono di Demak, terjadi kekacauan sebab para keturunannya berharap akan tahta kerajaan Demak. Seharusnya yang menjadi raja Demak ketiga adalah Pangeran Sekar Sedoyong Lepen, tetapi yang dibunuh oleh Sunan Prawoto, putra Raden Trenggono yang bernama asli Raden Bagus Mukmin. Sehingga Sultan Trenggono lah yang menjadi raja. Menggantikan Adipati Unus yang tewas dalam pertempuran melawan Portugis di Malaka. Setelah Sultan Trenggono wafat, putranya yaitu Sunan Prawata berkehendak menggantikan ayahnya, namun dia dibunuh oleh Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar Sedoyong Lepen. Sehingga di Demak antara saudaranya saling bunuh-membunuh. Lalu Pangeran Pasarian, putra Sunan Gunung Jati Cirebon, meminta bantuan kepada bala tentara Sunan Prawoto untuk menyerang bala tentara Arya Penangsang. Dalam peperangan tersebut banyak bala tentara Cirebon yang mati, sedangkan Pangeran Pasarian dibunuh oleh Arya Penangsang. Akhirnya Arya Penangsang dibunuh oleh Ki Ageng Pemanahan yang diperintah oleh Sultan Hadiwijaya yang menjadi Sultan di Pajang. Adapun daerah kekuasaan Pajang yaitu Sedayu, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Tuban, Pati, Demak, Pemalang, Purbaya, Blitar, Selarong, Kerapiak, Mataram dan sebagainya. Hadiwijaya beristri dengan putri Raden Patah
Pada waktu itu Pajang bersahabat dengan Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa. Maka dari itulah Fadilah Khan selalu menjadi utusan Jawa Barat mewakili Cirebon ke Pajang. Cucu Fadilah Khan yaitu Ratu Mas atau Panembahan Ratu tinggal di Pajang. Lalu Cirebon dengan Pajang mengadakan perkawinan antara Panembahan Ratu dengan Nyai Mas Ratu Lampok Agroros Putri Sultan Pajang. Mulai tahun 1474 Caka yang memimpin Cirebon adalah Sunan Cirebon dengan Pangeran Suwarga menjadi adipati Cirebon yang selalu mewakili Sunan Cirebon dalam memimpin keprabunan dengan semua bala tentara Cirebon. Nah, itulah saudara sekelumit tentang kisah Sapit Urang atau peristiwa terjadinya pembunuhan Sultan Trenggara Raja Demak Bintoro yang kedua. Salam Rahayu, salam budaya. Sampai jumpa di lain kesempatan.